Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Jadi, beberapa hari ini kita belajar nih tentang kepikunan alias demensia, yaitu penurunan dari fungsi kognitif yang bisa mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Karena penurunannya itu signifikan banget. Jadi, yang namanya demensia ini bukan merupakan satu penyakit tunggal aja, tapi merupakan kumpulan dari gejala penyakit yang akhirnya akan mempengaruhi memori, pemikiran, maupun dari kemampuan sosial seseorang. Nah, kemarin kan sudah dibahas nih, apa saja penyebab alias faktor risiko yang menyebabkan demensia, kemudian gejala-gejala alias tanda-tandanya seperti apa. Nah, setelah tahu semua itu, maka kita perlu juga untuk melakukan pencegahan supaya kita tidak terkena demensia atau kepikunan. Banyak banget nih dari ya beberapa waktu yang lalu kita mengambil sumber dari SB30 Health ya, YouTube channelnya SB30 Health dari Dr. Sung. Nah, ini bagus banget pokoknya materi-materi beliau ini kalau menurut saya masuklah di saya ya. Jadi memang masuk akal dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Karena itu saya ingin berbagi ke teman-teman semua. Kemarin saya lupa menyebutkan, baru kali ini saya sebutkannya. Jadi kalau mau tonton langsung ya silahkan ke SB30 Health YouTube channelnya. Kemudian pencegahannya apa aja sih? Pencegahan dari kepikunan atau demensia yang kita bicarakan tadi. Yang pertama, aktivitas fisik secara teratur. Ya, salah satunya dengan berolahraga. Kalau yang disarankan 30 menit setiap hari ya. Kenapa? Karena bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan dari sel baru. Dan tahukah kamu juga bahwa olahraga ini juga akan meningkatkan hormon-hormon yang bisa mengakibatkan kita lebih bahagia. Tahu nggak? Kalau misalnya nggak paham atau misalnya meragukan hal itu, kamu bisa coba deh. Kalau kamu olahraga secara teratur, apakah hidupmu akan lebih bahagia? Coba dan buktikan ya. Nah, kalau berdasarkan dari Dokter Sung, itu ada 4 hal atau 4 olahraga yang selalu disarankan ke pasiennya. Yang pertama itu adalah olahraga angkat beban ya. Kemudian kardio itu bisa berjalan kaki, kemudian berenang maupun bersepeda. Kemudian yang tiga adalah stretching alias peregangan dan yang keempat ada latihan keseimbangan atau balancing misalnya nih bisa dengan yoga atau meditasi misalnya atau dengan tai chi dan lain-lain. Selain kegiatan-kegiatan berupa aktivitas fisik tersebut, kita juga penting banget memperhatikan yang namanya pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat tentunya yang bergizi berimbang sesuai dengan isi piringku. Jadi kalau untuk masalah kepikunan ini perbanyak makan sayur, buah, kacang-kacangan, ikan, minyak zaitun, dan tidak boleh terlalu diet rendah lemak ya. Rendah lemaknya itu jangan terlalu rendah lemak banget karena otak pun butuh lemak. Tapi kita disarankan untuk mengurangi yang namanya lemak jenuh, kemudian gula ya karena itu bisa mengakibatkan peradangan dan kerusakan dari sel otak. Apa yang ketiga? Kita nyontek dulu ya. Kemudian yang ketiga kita ke stimulasi otak. Stimulasi otak itu bisa melalui pendidikan ya. Pendidikan itu bisa formal dan bisa non formal juga. Jadi kalau untuk sebagian orang itu ada yang suka banget untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih lanjut gitu ya. Itu juga akan selalu menstimulasi otak sehingga akan menurunkan resiko dari kepikunan. Bisa jadi juga pendidikan-pendidikan non formal ya seperti saya seperti ini bisa melalui online atau bisa melalui kalau saya tuh seringnya belajar dari YouTube, dari Instagram, dari orang-orang yang saya anggap berkompeten atau dari misalnya Instagram dari badan-badan yang memang berkompeten di bidangnya misalnya Kemenkes, P2P dan lain-lain itu kalau menurut saya itu merupakan salah satu pendidikan non formal yang murah banget dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Jadi apa saja pendidikan apa saja baik formal non formal itu bisa menstimulasi otak sehingga otak kita juga tidak mandek untuk berpikir. Kemudian hobi, menyalurkan hobi-hobi yang bisa mengasah otak nih seperti apa main catur, teka-teki silang misalnya dan lain-lain ya yang bisa menggunakan otak untuk berpikir.
Kemudian yang keempat, sosialisasi. Sosialisasi aktif berinteraksi dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga, dan lain-lain. Itu bisa mencegah isolasi sosial yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental ya. Biasanya kalau kita nggak terlalu banyak bersosialisasi, menganggap negatif orang lain, kemudian lebih ke stres ya, lebih mudah untuk stres karena jarang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tidur cukup dan berkualitas, bukan hanya berkualitas aja ya, kan sebagian orang itu ada yang tidur sebentar, yang penting sudah tidurnya nyenyak banget, bukan seperti itu, tapi cukup itu juga penting banget. Karena kayak kita ya, kayak itu 8 jam satu hari, 8 jam sehari itu wajib dicukupi. Caranya seperti apa? Dengan bisa mengatur jadwal tidur ya yang teratur. Misalnya jam 9 sudah tidur, kemudian jam 4 bangun kayak gitu setiap harinya. Itu juga bisa akan melatih apa ya? Kalau misalnya sudah teratur seperti itu biasanya kita di jam-jam seperti itu biasa kita tidur ya kita ngantuk gitu loh, mudah banget untuk tidur. Kemudian di jam memang kita seharusnya bangun, kita juga akan lebih cepat bangun gitu ya teman-teman. Kemudian mengelola stres, salah satu fungsi dari tidur tadi ya sebenarnya bisa untuk mengelola stres loh teman-teman. Orang yang kurang tidur biasanya akan lebih cepat atau lebih gampang stres. Kemudian cara untuk mengelola stres ini itu setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang refreshing misalnya, pergi kemana gitu, ada yang relaksasi, meditasi dengan yoga, dengan olahraga kayak gitu. Tapi ya tergantung dari masing-masing orang sih bagaimana cara mengelola stresnya. Oke, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman dan cara teman-teman. Bagaimana untuk healing? Healing setiap orang itu berbeda. Kalau saya healingnya makan. Kemudian kontrol kesehatan secara rutin. Kontrol pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama untuk yang penting-penting itu misalnya gula darah, kolesterol, tekanan darah itu juga penting banget. Tapi untuk pemeriksaan secara keseluruhan alias medical check up untuk seluruh organ-organ kita itu juga penting banget dilakukan minimal 1 tahun sekali ya teman-teman. Karena menurut dokter Sung itu tidak ada penyakit yang tiba-tiba parah. Jadi tidak ada misalnya sudah stadium 4 itu nggak ada yang ujuk-ujuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pemeriksaan kesehatannya secara rutin setiap tahun itu akan terlihat atau akan terdeteksi secara dini dan tentu saja pengobatannya akan lebih mudah dan lebih murah. Begitu. Kemudian hindari kebiasaan buruk seperti yang kemarin dibilang kebiasaan buruknya apa seperti merokok, minum minuman alkohol, itu akan mempercepat penuaan otak. Bukan hanya fisik aja yang tua, tapi otak juga akan lebih cepat tua dan akan merusak sel otak yang ini nanti juga akan beresiko untuk menyebabkan kepikunan alias demensia. Banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya nggak hanya itu ya teman-teman. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu tidak harus plek-ketiplek semuanya teman-teman lakukan, tetapi teman-teman bisa melakukan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan hobi teman-teman. Dan sebenarnya tubuh kita itu kalau menurut saya itu mempunyai alarm ya teman-teman. Misalnya dalam hal makanan. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang berminyak, itu kadang-kadang tubuh kita sudah nggak enak. Itu apa pundak kita itu sudah nggak enak. Kemudian dari segi fisik kita juga akan melendung alias kayak saya ini ya dalam posisi gemuk gitu loh. Kita sebenarnya sudah merasa itu ada alarm dalam tubuh kita yang memang tanda-tanda bahwa kita harus berubah gitu loh, harus mengubah pola makan misalnya. Kemudian kalau misalnya kurang minum biasanya kita akan pusing. Nah pusing itu kalau misalnya kita pusing itu juga bisa disebabkan misalnya cuaca panas atau yang lain-lain juga bisa ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita punya alarm sih kalau misalnya kurang pusing misalnya karena disebabkan oleh kurang minum, kita minum kemudian kita nggak pusing lagi seperti itu. Sebenarnya ada tanda-tanda atau apa ya peringatan dalam tubuh kita bahwa pola hidup kita itu salah atau pola makan kita itu salah, kita berubah lagi dan tentu saja keadaan kita atau kondisi kita akan lebih baik lagi ketika kita berubah ke pola hidup yang lebih sehat. Cobalah teman-teman rasakan. Oke, semoga saja kita terhindar dari kepikunan atau demensia ini ya dengan melakukan pencegahan atau pola hidup sehat yang tadi saya bilang. Ayo kita lakukan bareng-bareng. Saya juga lagi berusaha untuk menerapkan nih. Memang agak susah ya awalnya, tapi semoga saja ini menjadi kebiasaan yang baik untuk seterusnya karena
Muslim yang sehat itu lebih disukai dibandingkan yang sakit-sakitan ya, karena manfaatnya lebih banyak loh untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.